sekarang streaming dari turnamen-turnamen Free Fire itu ada di FFI Sports ID. Betul. Dan sementara kita masuk ke match terakhir harus ya. Ini bakal serius nih. Apollo nggak mungkin kayak punya medkit 2 terus cuman Nggak nge-heal lagi. Cuman kayak keluarin emot ya. Betul. Dan dari Kemasnya juga nggak mungkin dia bakal ngepron gaming lagi gitu. Betul. Ya. Tapi kalau gue lihat sendiri ini terjadi lagi ya di CPR lagi. Di CPR lagi. Game pertama lagi. Seperti di game pertama tadi. Tapi kalau gue lihat positioningnya harusnya. Apa tuh? Bion dari samping nggak kelihatan loh. Oke. Ini bahaya banget nih. Ini bahaya banget. Ikam juga nggak sadar ya. Ada 2 orang pak. Tapi kalau dengan senjata handgun nggak mungkin langsung ditembak ya. Karena ini pinter sih menurut gue ya kan. Dia nunggu ya. Nunggu karena kalau seandainya lu megang Scar tadi ya. Nggak mungkin lu tahan-tahan. Nggak mungkin lu tahan-tahan. Tapi ini karena bos ini handgun bos ya kan. Ya kalau lu nggak. Ini Aimpoy udah diincar banget sih sama Bion sih. Mungkin nggak sih kalau seandainya headshot 2 kali mati. Kalau pakai senjata yang ini mungkin ya ketika dert itu headshot berhubung nggak pakai helm juga itu bisa banget sih. Bisa banget kan? Bisa banget. Dan sekali lagi ini nggak disadarin si Bionnya udah masuk ke sini dan bener aja. Sayang banget ya. Iya. Oke, Sultan Pros juga udah ditembakin. Dia panik. Dia mana nembakin coy katanya. Mana nih kata dia kan. Sama kira Bionnya sendiri juga udah ketahuan harusnya, udah peer. Dan dengan posisi terluar Bion juga pinter banget. Dia juga udah mulai masuk. Headshot, bro. Dari seorang Bion tembakan balasan ke arah EVOS Mr. 05 Pop ya. Iya, Mr. 05 Pop. Kemarin gue bikin custom room ada yang EVOS Pop Mr. 05. Oke, dibalik ada ya. Ada yang EVOS Mr. 05 OP. Oke, nggak pakai P-nya ya. Gue juga sempat ketipu ya kan, gue sangka beneran ya kan. Nggak tanya bukan ya. Yeah. Dan ini bakal sulit banget buat tim Kelapa Muda ketika zonanya mengecil karena memudahkan seorang ini bang. Apollo untuk nonjok-nonjok. Bener. Apollo udah punya kla masalahnya. Betul. Nah ini yang baru gue bilang ya, langsung terknockdown gitu aja. Apollo berhasil bunuh Sultan Pros. Udah terknockdown juga Bion di sini nampaknya. Tersisa sendiri Apollo. Mr. 05 juga pakai tonjokan pak. Oke, ditonjok balik oleh Mr. 05. Ayo bos, adu tonjok bos. Tampol-tampolan. Anjay. Iya. Jadi apa ya? 05 juga tadi pakai tonjokan berhasil bunuh 1 ya kan. Tadi udah 2 lawan 1. Pukul-pukulan sampai akhirnya tadi juga nggak berhasil sih sebenarnya. Tapi ya Ikame sendiri juga masih punya handgun sampai akhirnya ngasih damage juga ya ke Apollo. Itu balik lagi impact yang dikasih cukup gede karena gede Apollo-nya ke distract gitu. Iya, Apollo-nya anjir nih kayaknya pakai kla juga, kalau ditonjok bisa mati juga gitu kan. Dan itu dipelajarin ya sama Mr. 05. Dia tahu gitu Apollo udah di 2 game di awal pakai kla, dia juga coba pakai juga gitu ya kan. Iya. Kontes bareng juga, pukul-pukulan. Kontes bareng dan sementara itu udah ada yang langsung masuk begitu aja. Apollo dengan menggunakan udah tembakan tapi Sultan Pros selalu terknockdown lebih dulu sementara Ikam ada granat. Ada spam granat. Sultan Pros gak bisa diselamatin nampaknya. Ikam lari Ikam. Mr. 05 juga udah berhasil terknockdown di sini, bakal coba untuk di-revive oleh seorang Ikam. Bakal sulit tentunya seperti yang Bang El bilang. Udah ada respon gua. Langsung ditembakin. Satu orang udah terknockdown, langsung Aimpoy bakal coba untuk bergerak. Ada tembakan yang bakal langsung dikeluarin oleh seorang Aimpoy. Tapi 3 lawan 1 nggak cukup baik. Iya susah banget. Karena yang gua sesalin sebenarnya si Ikam bener-bener kayak kepancing buat nge-revive. Betul. Itu udah bener-bener di setup sih gua rasa, nggak langsung di end. Karena bener aja saat si Ikamnya masuk buat nge-revive, 2 orang udah siap banget pak buat nembak lagi gitu. Langsung ya. Langsung banget. Jadi intinya ketika kita main di sini kalau lu rapat satu orang kenok, lu pasti dirasa bisa-bisa. Iya, better langsung diinin aja harus sabar ya. Iya, nah kayak gitu kan Mr. 05 ditembakin bareng-bareng darahnya udah mau habis aja tuh. Iya, bener. Dan kalau gue lihat bakal coba nyari posisi dulu dan lagi-lagi nih kondisinya kayak di map pertama ya. Kayak di map ini sama kayak kejadian tadi ya di game pertama yaitu tim dari beduknya juga bisa nge-secure rumah ayam ya. Ya, setuju. Dan ini kejadian lagi sekitar rumah ayam juga udah di oke. Mr. 05 harus terknockdown di sana tentunya. Bakal langsung di end begitu aja oleh seorang IOG Bion.
Iya, dan kalau Oke. gue lihat ini malah kayak rasanya ngetilt banget nggak sih malah timnya Kelapa Muda ya. Gue tadi ngelihat di game pertama tuh dia masih sabar, movementnya masih kayak diatur sedemikian rupa. Ini kayak gue ngelihatnya bener-bener kayak buru-buru banget sih. Kayak santai ya. Yang di game sebelumnya. Iya, Ya? game sebelumnya tuh santai sampai akhirnya dapat hasil yang cukup baik juga dari sisi positioningnya. Ini kalau gue lihat bener-bener kayak mau buru-buru banget. Gue nggak tahu kenapa sih. Oke, sementara itu KS Ren udah bergerak ke arah kanan juga. Udah ada tembakan juga ke arah Ikam. Udah sangat sekarat Ikam tentunya. Bakal melakukan meditasi terlebih dahulu tapi nggak bisa. Kemas. Udah terkena down satu-satu di sini. Kemas udah berhasil terkena down juga. Ada tembakan dari seorang Dylan Pros ke arah Apollo tapi nggak cukup kuat. Wow. Ya, ya dengan konsep apa ya? Ada Mister 05 yang notabene tuh bener-bener kayak raser murni Agresif. ya, agresif banget nih. Harus dijinakin nggak, Bang? Harus dijinakin dan jadi PR buat tiga temennya biar jangan terlalu kayak tadi gitu. Kalau lu ngelihat ini mateng banget. Kalau gua ngelihat dari tim beduk tim ini mateng walaupun ada Apollo dan Bion yang notabene mereka raser tapi mereka masih bisa kayak nahan ego gitu, nggak terlalu buru-buru gitu. Betul. Dan kalau gue lihat juga kayak ada sosok KS Ren juga kan kayak kebapaan lah ya. Kebapaan. Jadi bisa ada respect juga buat ngatur temponya. Bisa ngebawa tim lah ya. Jadi kalau gue lihat jadi PR sih sebenarnya buat tim Kelapa Muda kalau mau mendapatkan hasil yang maksimal ya. Ya, setuju. Sementara itu dari Apollo udah mendapatkan damage yang cukup signifikan tentunya. Ini harusnya Bion bakal kelihatan sama Ikam kalau sendiri dia masih lanjutin. Yes. Udah ada tembakan dari sebelah kanan. Siapa itu yang berhasil mendapatkan? Mister 05 menjadi flanker tentunya seperti biasa. Di mana udah ada Glora yang ditembaki begitu aja. Langsung ditembakin ke arah Kamikaze. Udah terkena down lagi. Sultan Pros udah terkena down. Aimfoy harus jatuh juga. Temennya. Oh my god. Tersisa satu orang di sini dari di tim. revive dulu. Revive dia. Nah ini juga saatnya kalau mau nge-revive buat nge-decoy juga dan menambahkan satu potensi biar bisa di flank. Oke, Mister 05 di sini harus berputar. Oh my god. Cukup kuat musuhnya dari beduk tim di sini. Iya, ini satu ronde penentuan ya siapa yang bakal masuk ke upper bracket. Kalau seandainya nanti tim Kelapa Muda kalah nggak langsung hilang kok. Tenang aja guys. Betul. Minggu depan masih bisa nonton tapi mereka bakal tanding di lower bracket. Betul. Ya, ya kalau dilihat dari total match yang udah kita saksikan, gue ngelihat komposisinya walaupun ini di shuffle ya, ini asik banget sih dari tim beduk ya. Jadi kayak ada yang bisa ngelit ya kan, dua dari kualitas rasernya juga nggak main-main gitu ya kan. Bion sendiri kan ibarat kata kelas internasional lah ya kan. Betul. Sendiri juga predator. Oke, mati. Ikam berhasil mendapatkan Bion langsung ditembak juga ke arah Apollo. Udah cukup sekarang Envoy bakal langsung nge-spam granat ke arah depan. Udah ditembakin. Kamikaze juga udah terkena down. Apollo bakal kesulitan di sini nampaknya. Langsung diras oleh Mister 05. Tapi nggak bisa berbuat banyak karena Apollo bermain dengan cukup efektif nampaknya. Betul banget, dan tersisa cuman tinggal satu orang ya. Yes, tersisa satu orang yaitu XCN KS Ren. Ya, tapi di samping itu tadi ini 3-1 nih untuk Apollo nih. Karena tadi lagi-lagi kontes bareng 05 yang kenok. Oke, Apollo masih menang ya. Oke, KS Ren udah ditembakin juga, udah coba untuk muter-muter masih bisa mengenak down satu orang. Ikam berhasil mendapatkan double kill, Bang. Nggak langsung selesai nih gamenya. Masih ada nafas lagi lanjutan dari tim Kelapa Muda memaksa ada game ke-6 nih. Ada ronde ke-6 dan kalau gue lihat juga damage-nya juga cukup gede banget ya. Ikam ada 1688 damage. Wah, gede banget ya. Sementara dari tim Kelapa Muda sendiri, Ikam menjadi hard carry nih. Hard carry bener. Iya, Ikam ngebunuh 6 mendapatkan 6 kill. 6 kill bener banget. Nah, kalau gue lihat rapih. Nah ini kayak gini kan rapi enak gitu ya. Maksudnya positioningnya juga dipikirin matang-matang. Sultan Pros di sini lagi-lagi jadi kayak support backfire di belakang gitu ya. Iya. Jadi dia masih nahan di belakang kayak tadi di match yang Factory. Sakit banget. Boleh juga Sultan Pros covernya ya.
Cover pairingnya cukup bagus nih. Nah ini kalau mau cover pairing harus maju lagi Sultan Pros karena biar efektif ya, dan bener aja dilakukan oleh Sultan Pros. Aduh, sayang banget itu nggak ditembak tadi sama Mr. 05. Sementara itu udah ada Envoy yang berhasil menyengkarati RSG Apollo. Tentunya udah ada spam granat juga ke arah dalam, hampir ditembakin ke arah KS Ren, hampir sekarat di sana. Oke, udah mulai terpojokan ini, tinggal nunggu siapa yang dapat ngeplank duluan. Tapi ada Sultan Pros dari sebelah kanan berhasil mendapatkan Bion. Udah langsung ditembakin begitu aja dengan M60-nya. KS Ren bakal coba untuk melakukan menyelamatkan temannya, tapi 05 udah sekarat banget di sana, masih bisa comeback dari timnya nampaknya. Belakang. Oke, langsung Oh ditembakin. my god, Sultan Pros. Sultan Pros change the game ya. Iya gila sih, menurut gua dia krusial sih. Krusial. Karena dengan yang tadi gue bilang ya, jadi support, backup fire-nya juga bagus banget di awal sampai tadi di akhir juga. Yes. Dia berhasil kayak nge-kill Bion Yeah. yang notabene tadi dia sebenarnya lagi ngeflank kan. Betul. Terus nggak sadar banget kayak Sultan Prosnya di belakang, terus belum lagi KS Rain juga tadi sempet dibunuh juga ya kan. Yes. Dan gua rasa ya keren banget sih. Ya, ini bakal menjadi penentuan ya, siapa yang bakal Penentuan. masuk ke babak selanjutnya ya. Iya, babak upper atau lower ya, siapa Iya. yang bakal lolos. Dan seru banget nih, nggak kita nggak kita duga-duga ya, ternyata match yang kali ini tuh seru banget. Bakal seru banget nih, dan bakal jadi mimpi buruk kalau sekiranya tim beduk tim bakal kalah gitu. Iya, karena dari tadi kayak Mereka leading gitu. banget ya, Iya. leading banget. Kita lihat nih masih sama lagi, tapi kalau gue lihat Sultan Prosnya rada tricky kalau sendiri dia backup fire dari sini karena banyak banget blind spotnya sih menurut gue. Banyak banget blind spotnya. Banyak banget blind spotnya. Setuju. Kalau sendiri mau ambil tadi mungkin dia bisa ke arah atas, tapi enggak. Tapi kita lihat peruntungan dari Sultan Pros lagi. Yes. Karena kalau gue lihat ini positioning kalau dari map sendiri nge-split ya, tapi nge-splitnya sendiri juga ini visionnya punya advantage masing-masing nih tim dari beduk tim gitu. Jadi benar-benar kayak straight on point ke depan gitu. Dan kalau gue lihat sendiri juga dari 3 orang yang ada di tim Kelapa Muda ini rada susah gitu visionnya. Yang di kanan ya? Iya, yang di kanan tuh rada susah, blind spotnya banyak. Dan backup fire yang dilakukan Sultan Pros juga ini gue rasa nggak terlalu efektif. Ya. Sultan Pros bisa masuk mungkin ke arah atasnya lagi ya. Oke, udah ada spam granat dan langsung kena oleh Ikam. Oh my god, bakal sulit banget di sini. Sementara kita ngelihat juga udah ada tembakan ke arah EVOS Mr. 05 masih bisa survive nampaknya di sini. Oke, Apollo di spam granat seperti yang gue bilang. Di match terakhir di spam granat. Oh my god, Bos Empoy menghujani musuhnya dengan granat. Dan oke, goodbye nampaknya. Susah banget Bion. Iya. Oh my god. Itu ya maksud gua smart ya, karena kalau udah di game ke-7 sih lu udah punya dolar yang cukup banyak. Yes. Ya kan, sampai akhirnya juga senjata juga udah cukup, dan tadi benar-benar mereka